Bapak Ibu, marilah kita berdoa sebelum kita memulai renungan pada hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami sehingga kami boleh merenungkan firman-Mu. Berbicaralah dan biarlah firman-Mu ini boleh kami simpan, kemudian kami wartakan dan kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan merenungkan sebuah tema yang berjudul apakah umat bisa mendengarkan suara Tuhan? Untuk itu mari kita baca dari Yohanes 10 ayat 14 yang berbunyi demikian. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Dilanjutkan dengan ayat yang ke-27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Seorang pengarang buku dan juga teolog dari Amerika yang terkenal yang bernama Philip Yancey pernah membuat sebuah buku yang berjudul Mencari Tuhan yang Tidak Terlihat. Di dalam buku itu dia menceritakan bahwa Tuhan itu adalah sesuatu yang ilahi, yang spiritual dan bersifat rohani. Karena itu untuk berhubungan dengan Tuhan maka kita membutuhkan sesuatu yang spiritual, yang rohani. Jadi kalau kita mencari Tuhan, mendengarkan suara Tuhan tidak bisa kita anggap sebagai mencari dalam bentuk fisik, yaitu melihat dengan mata dan mendengar dengan telinga. Tetapi kita harus memaknai setiap peristiwa yang terjadi di dalam hidup kita ini adalah sebuah peristiwa yang berjalan bersama dengan Tuhan. Untuk itu dibutuhkan kita ini menyediakan waktu untuk Tuhan, di mana kita bersaat teduh, kita mendengarkan suaranya Tuhan, kita berdoa, dan kita mengalami pengalaman-pengalaman pribadi dengan Tuhan. Kebenaran Tuhan itu disingkapkan secara perlahan-lahan, setahap demi setahap, dan kita juga harus mengikutinya dengan tekun, setahap dengan setahap. Karena firman Tuhan sendiri juga mengatakan supaya kita mengerjakan keselamatan kita ini dengan tekun. Bagaimana saya bisa mendengarkan suara Tuhan dan memaknai setiap peristiwa di dalam kehidupan itu sebagai suara Tuhan? Untuk itu akan saya ceritakan 3 pengalaman saya bersama dengan Pendeta Agustina Manik yang nanti tanggal 9 Agustus akan memasuki masa emeritasinya. Yang pertama-tama terjadi pada tahun 2005, di mana pada saat itu saya adalah ketua bidang persekutuan yang membawai bidang anak, remaja, pemuda, lanjut usia, K2P, Komisi Peranan Perempuan. Kami bersama-sama mengadakan raker di akhir tahun di sebuah tempat yang bernama Bintang Kejora di Pacet. Kami duduk di depan, saya di sebelah kiri, Pendeta Agustina Manik di tengah, dan driver di sebelah kanan. Kami berbincang-bincang tentang banyak hal, salah satunya adalah tentang ketenaga kerjaan, kebutuhan hamba Tuhan untuk GKI Cabang Demak. Di masa-masa yang lalu kami juga merasakan betapa sulitnya untuk mencari hamba Tuhan yang akhirnya bisa ditabiskan sebagai pendeta untuk melayani di gereja GKI Cabang Demak. Di dalam pembicaraan itu saya juga merasa pesimis dengan Saudara Heru Guntoro yang pada saat itu juga direkomen untuk studi lanjut di Duta Wacana. Tetapi Pendeta Agustina Manik di akhir pembicaraan itu mengatakan demikian. Kalau memang Tuhan itu menghendaki, tidak ada sesuatu yang mustahil. Demikian juga yang terjadi dengan Heru Guntoro. Kalau Tuhan menghendaki Heru Guntoro itu nanti pada akhirnya akan menjadi pendeta, maka itulah yang akan terjadi. Dan kemudian saya juga teringat pada tahun 2009, benar Pendeta Heru Guntoro akhirnya ditabiskan sebagai pendeta GKI Cabang Demak. Yang berikutnya adalah yang kedua pada peristiwa tahun 2015. Pada saat Pendeta Agustina Manik berkhotbah di kebaktian pukul 17 dan saya kebetulan bertugas sebagai penatua, dan Pendeta Agustina Manik setelah menyampaikan khotbah, dia itu berdoa syafaat untuk seseorang yang bernama Alex Gunawan. Sesampainya di konsistori saya bertanya kepada Pendeta Agustina Manik, apakah mengenal Bapak Alex Gunawan ini? Dan Pendeta Agustina Manik menjawab, aku tidak mengenal, tetapi nama ini ada di tulisan untuk dinaikkan doa syafaat. Saya mencoba menelusuri siapa Alex Gunawan ini karena saya merasa kenal. Dan ternyata memang benar bahwa Alex Gunawan ini adalah seorang yang bernama Mbing. Saya mengenal Saudara Mbing ini pada saat saya tinggal di Pengampun antara tahun 1982 sampai dengan tahun 1990. Dan
di Pengampun atau di juga kampung-kampung ada semacam tradisi memanggil orang itu berdasarkan ciri fisiknya jikalau ada dua orang yang bernama sama. Dan di Pengampun itu ada dua orang yang bernama sama, yaitu Mbing, yang satu dengan ciri fisik gemuk sehingga dipanggil dengan Mbing Lemu, sedangkan yang satu ciri fisiknya adalah kalau ngomong matanya itu selalu ketemu di tengah dan dipanggil dengan sebutan dengan Mbing Kero. Dan Bapak Alex Gunawan inilah yang dipanggil dengan Mbing Lemu. Kami mencoba menelusuri di mana Mbing itu sekarang tinggal, dan ternyata dia itu tinggal di daerah Ngagel, dan juga istrinya rajin ikut kebaktian pukul 17. Kami kemudian mengatur jadwal dan kami membesuk Bapak Alex Gunawan ini. Ternyata Alex Gunawan ini menyambut kami dengan sukacita karena pada saat itu dia mulai kena penyakit radang sendi di lutut sehingga mulai kesulitan untuk berjalan. Kami mencoba mendatangi lagi dan kami kemudian menawarkan untuk ikut kateksasi dan yang berakhir dengan baptisan. Dan saudara Alex ini ternyata menyambut dengan antusias, dan pada akhirnya saya dengan Pendeta Agustina Manik melakukan kunjungan, melakukan kateksasi, dan endingnya kami ini melakukan baptisan terhadap Bapak Alex Gunawan. Pada saat Alex Gunawan ini dibaptis, ada anaknya yang dari Jakarta datang, dan dia itu sangat bersyukur sekali, dan dia membuat sebuah kesaksian bahwa Bapak Alex Gunawan ini sudah berkali-kali diinjili, sudah berkali-kali mendengarkan suara firman Tuhan, tetapi dia itu mengeraskan hatinya dan tidak mau untuk ikut Tuhan. Tetapi dengan kedatangan Pendeta Agustina Manik, ini mujizat seperti terjadi, di mana Bapak Alex Gunawan ini hatinya bisa menjadi lembut dan akhirnya bisa dibaptis dan bisa terima Tuhan Yesus secara pribadi. Setahun kemudian Bapak Alex Gunawan ini meninggal. Setelah saya renungkan peristiwa-peristiwa yang terjadi ini, betapa semua bermula daripada kita mau mendengarkan suara Tuhan yang berupa pokok doa syafaat. Yang ketiga terjadi pada tanggal 25 Juni 2022 yang lalu di sebuah resepsi pertunangan yang diadakan di sebuah hotel di Surabaya Barat. Saya bersama istri saya Erna menghadiri resepsi tersebut dan kami duduk di sebuah meja yang bertuliskan hamba Tuhan. Di sana ada Pendeta Emeritus Ruth Nuswantari, Penatua Emeritus Wandi Tejo bersama Betty, juga ada Bambang Sujiono dan anaknya Peter. Setelah seksi foto, beberapa saat kemudian Pendeta Agustina Manik turun dari panggung dan bergabung dengan meja yang ada tulisannya hamba Tuhan ini. Setelah berbincang-bincang, saya melepaskan masker dan kemudian Pendeta Agustina Manik itu bertanya, "Loh, sekarang Bapak kok piara jenggot?" Padahal kedua hamba Tuhan yang lain, yaitu Bapak Pendeta Penatua Suwandi Tejo dan Bu Pendeta Ruth, tidak bertanya apa-apa. Tetapi malah Pendeta Agustina Manik ini yang bertanya. Lalu saya itu berkata demikian, "Oh, ini jenggot ini untuk mainan cucu saya. Kalau cucu saya berkunjung ke rumah saya, biasanya saya suruh, ayo cabut jenggotnya Akung, cari yang white ya, jangan yang hitam, jangan salah cabut." Berkali-kali Erna juga mengingatkan kepada saya untuk selalu bercukur, termasuk jenggot ini dicukur. Dan memang kebiasaan saya sebelum pandemi itu untuk bercukur sebelum hari Minggu. Karena hari Minggu itu pada saat tugas sebagai penatua, tentunya kita harus tampil bersih. Sedangkan setelah pandemi, sudah tidak pernah ke gereja secara onsite, cuman sekedar online, saya juga sudah jarang bercukur. Kemudian Pendeta Agustina Manik itu mengatakan demikian, "Loh, di dunia ini loh, mainan ini banyak, 1001 macam. Kok cucunya itu dibelikan mainan jabut jenggot? Apa enggak bisa dibelikan mainan yang lain?" Nah, kata-katanya ini, kalimat-kalimat yang diucapkan oleh Pendeta Agustina Manik ini ternyata betul-betul bertuah seperti namanya, Agustina Bertuah Manik. Dan kemudian saya anggap itu sebagai suara Tuhan yang disampaikan melalui lidah dan bibir daripada Pendeta Agustina Manik. Bukankah saya juga sudah diingatkan oleh Tuhan di dalam Matius 25 ayat 33 yang mengatakan, "Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya." Yang membedakan antara domba dan kambing itu adalah domba tidak memakai jenggot, sedangkan kambing itu memakai jenggot.
kata-kata dan kalimat daripada Pendeta Agus Nyamane itu sepertinya seperti Tuhan yang berbicara langsung kepada saya. Tanpa berpikir panjang, besoknya saya langsung mencukur jenggot saya. Dan saya sudah tidak memakai jenggot lagi. Itulah pengalaman saya sebelum Pendeta Agus Nyamane memasuki masa emeritasinya dan kenang-kenangan sebagai sesama pelayan di Jemaat GKI Sulung. Dan apakah kita bisa memaknai setiap peristiwa itu sebagai kita ini mendengarkan suara Tuhan? Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami pada petang hari ini, sehingga kami boleh merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini bisa kami terapkan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.